بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, ikhwan wa akhwat fillah, pertemuan kita malam ini alhamdulillah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju dan kita minta. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ridha Allah kita minta, sukhut Allah yang kita hindari. Mudah-mudahan sukhut itu tidak dapat kita terima. Hamba Allah, di depan saya ada kitab yang baru dibawa oleh anak saya Farhan. Inilah yang menyibukkan orang di dunia. Yang kemarin kita pelajari Husun Hamidiyah. Kitab Asy'ariyah sifat 20. Rupanya ulama dunia telah membantah dengan tuntas dalam kitab ini tertulis. Karena bunyinya Al-Asy'ariyah fi mizani ahli sunnah. Asy'ariyah itu dalam timbangan ahli sunnah. Masukkah dia atau tidak? Rupanya dibantah, dikritik habis-habisan. Karena orang mengatakan Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ariyah.
ternyata dinakat dan dirap, dikritik dan dibantah. Ini insya Allah bisa kita pelajari manakala ada kesempatan Buya di sini lagi sudah Ramadan, dapat kita pelajari dari awal kitab hingga akhir kitab. Dengan catatan kita selesaikan dulu asma Allah. Sekarang baru sifat Allah. Besok asma Allah. Dan kita teruskan. Hamba Allah yang budiman. Masalah tauhid dan masalah akidah ini sangat banyak sekali para ulama menerbitkan atau mengarang buku agar akidah umat ini terpelihara. Agar akidah umat ini terpelihara. Kenapa demikian? Karena jam 2 tadi siang, jam 2 lebih kurang sampai jam 3, saya juga masih mendengar di radio kesayangan kita ini, masih ada ustadz kita yang berpidato. Bunyinya apa? Ada satu hadis Daruqutni. Ada 3 perkara yang Allah sendiri sangat sayang kepada 3 perkara itu. Dan Allah sendiri ketawa kepada orang yang mengerjakan 3 perkara itu. Langsung Ustaz ini katanya sifat ketawa itu adalah mutasyabihat. Wajib kita takwil. Wajib kita takwil. Kita takwil saja sifat dhahak, sifat ketawa Allah itu dengan kasih sayang Allah. Di situ saja udah kelihatan. Masih ada juga ya ustaz kita yang berani mentakwil dhahak, ketawanya Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ketawa Allah itu mutasyabihat. Berarti kalau tasyabuh dengan kita nanti bahaya. Untuk itu kita takwil. Sudah kita pelajari di awal. Yang namanya sifat Allah itu tak bisa ditakwil, tak bisa ditasbih, tak bisa ditaktil, tak bisa ditamsil, tak bisa ditakyif. Kaidah ini dia tidak pahami. Sehingganya orang di radio, bagi orang yang tidak jenius otaknya menyimak dan memahami, tidak masalah. Tapi bagi kita yang telah belajar, ketahuan sekali bahwa dia masih mentakwil sifat Allah. Saya telepon langsung. Ya, yang tukang buka tukang operatornya, tolong berhentikan itu pidato. Ini persoalan. Makanya ulama berhati-hati sekali dalam memperbaiki akidah umat ini. Karena udah puas kita, ya, sholat, saum dan lain sebagainya, akidah kita melenceng 0,0. Akidah melenceng 0,0. Karena orang yang akan menerima amal ibadah kita itu sendiri, kita tidak berikan dia kepada haknya yang tuntas. Dia punya hak. Dia punya sifat. Tetapi tidak diberikan kepada dia yang layak buat dia. Kita tawil-tawil. Ini bahaya besar sekali. Ini hamba Allah yang beriman. Untuk itu malam ini adalah malam ke-14. Bulan Sya'ban. Besok 14. Malam ke-15. Hari Senin 15. Apa pelajaran kita? Allah turun pada pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia. Keyakinan itu hati-hati. Allah turun dari arasnya ke langit dunia. Ustaz Suryadi kemarin saya dengarkan ceramah beliau bahwa bulan Sya'ban itulah akhir tahun SPJ-nya manusia oleh para malaikat. Apa itu SPJ? Apa namanya? Surat? Hah? Bukan. Laporan tahunan. Laporan tahunan. Kalau kita bulan Desember tutup buku. Manusia bulan Desember tutup buku. Semuanya tidak dilayani lagi. Tidak dilayani lagi. Zakat mau dikasih. Langganan baru tutup dulu bukunya. Tidak boleh. Bulan ini adalah bulan tutup buku oleh para malaikat. Tinggal lagi 2 hari.
Ingat, 2 hari. Sabtu Ahad, Senin dah, habis Senin. Perbanyak istighfar. Perbanyak taubat. Itu dalam lembaran baru. 15 ke atas dalam lembaran baru. Ini yang kita pahami dari kitab-kitab kita yang kemarin. Hamba Allah yang budiman. Setelah kita masuk kepada akidah ini, rasanya segala yang kita kerjakan itu nampak oleh kita. Bulan sekian ada kesalahan. Bulan itu sedikit kesalahan. Bulan ini alhamdulillah full ibadah saya. Nampak oleh kita kesalahan. Kalau kita telah mempelajari akidah yang benar. Baiklah hamba Allah yang budiman. Malam ini adalah malam terakhir buat saya untuk memberikan akidah ini kepada kita. Malam terakhir, besok insya Allah tidak ada lagi karena persiapan Ramadan. Seluruh bentuk persiapan akan kita persiapkan. Dan saya juga punya pondok, anak-anak mau salat tarawihnya nanti, siapa imamnya juga, siapa penceramahnya atau daurahnya akan kami buka juga. Dan salah seorang anak kita, Lutfan, akan dipinjam oleh imam besar kita untuk jadi imam kita di sini selama 5 kali katanya. Anak saya yang nama Lutfan Z Al-Kampari diminta oleh imam besar kita menjadi imam tarawih selama 5 kali. Itulah insya Allah yang kita persiapkan untuk Ramadan ini. Baik. Pelajaran yang diteruskan oleh Ariful Bahri kemarin, masih ada kekurangan yang di dalam catatan saya belum disebut oleh beliau. Untuk itu saya lengkapi lagi, agar mahabbatullah itu tuntas kita pelajari. Hamba Allah yang budiman, mahabbah Allah itu turun secara garis besarnya 3. Pertama, kepada af'al mu'ayyanah, kepada perbuatan-perbuatan hamba Allah yang telah ditentukan oleh Allah. Apabila dia kerjakan, dia dapat mahabbah dari Allah. Yang kedua, aqwal wa kalam, kata dan omongan yang dicintai Allah itu kita omongkan, kita katakan, mahabbah Allah kita dapati. Yang ketiga, sifat khassah minal akhlak. Ada akhlak-akhlak yang khusus, sifat-sifat yang khusus tentang akhlak yang apabila kita kerjakan sesuai dengan cinta kasih Allah, mahabbah Allah turun. Dan yang telah kita selesaikan adalah af'al mu'ayyanah. Af'al mu'ayyanah itu diulang juga oleh Ariful kemarin, af'al muttaqin. Perbuatan-perbuatan orang-orang yang bertakwa. Ingat, apa itu takwa? Bahasa bangkinangnya, takwa itu ada sesuatu benda yang kecil. Apabila kita kerjakan benda yang kecil itu, di perkiraan kita ini tidak mengapa. Tidak akan merusak dia. Rupanya benda yang kecil itu yang menjadi mengapa. Menjadi rusak dia. Kita hindarkan itu. Ada satu benda yang kecil kita kerjakan. Kita sangka dia tidak mengapa. Tidak apa-apa. Masalah itu biasa-biasa saja. Rupanya dialah yang menyebabkan mengapa. Antong kajak kapanya. Siapa tu? Itu. Boleh. Ya. Yang kedua, af'alul muhsinin. Muttaqin muhsinin. Ingat, muttaqin itu di dalam nahunya adalah isim fa'il.
Isim fa'il itu di dalam kerjanya tidak pakai waktu. Terus saja. Muhsinin, isim fa'il, sistem kerjanya tidak pakai waktu. Contoh yang pakai waktu. Saya telah makan. Saya sedang minum. Saya akan mengambil. Telah, sedang, akan. Pakai waktu namanya itu. Saya telah minum. Saya sedang minum. Saya akan minum. Berarti pakai waktu. Tapi isim fa'il tidak begitu. Terus saja. Dibilangkan ini muttaqin. Perbuatan-perbuatan orang yang terus menerus takwanya berjalan. Ini yang dapat mahabbatullah. Berarti takwa bukan takwa musiman. Bukan seperti takwa musiman. Yang takwa musiman itu kayak orang-orang awam yang tidak pernah pergi ke masjid. Pas minggu pertama penuh masjid. 2 minggu kurang, 3 minggu kurang, 4 minggu itu sibuk bikin kue. Sementara yang terakhir itu adalah Qiyamul Lail dan Lailatul Qadar. Tapi dia sibuk bikin kue. Itu namanya takwa musiman. Itu yang apa mahabbatullah? Tidak. Nampak? Terasa oleh kita. Muttaqin itu adalah sifatnya isim fa'il yang tak punya waktu. Begitu juga muhsinin. Berbuat ihsan itu terus. Kemarin ihsan, hari ini sayyi. Besok lagi ihsan, besok lagi sayyi. Enggak begitu. Yang ketiga, af'alut taibin. Yang dibilang oleh Rasulullah SAW, taubatnya Rasulullah itu sampai 100 kali. Kita teruskan. Af'alut taibin. Orang yang taubat. Terus menerus taubat. Artinya apa? Istighfarnya tidak putus. Kalau lidah sudah terbiasa. Barakallahu fiikum. Kalau bisa air panas. Minta semangatnya. Kalau terbiasa mengucapkan istighfar itu terus menerus, bangun pagi sahur itu langsung itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus itu. Kalau udah terbiasa lidah ini, coba sajalah. Kenapa? Karena taibin itu isim fa'il juga. Yang terus menerus taubat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya ghafar ya ghafur ya Tawwab. Kalau udah terbiasa, Allah.
Kemudian af'alul mutatahhirin. Apa tatahur? Tatahur. Tahara bersuci. Nah. Apa tatahur? Antum punya pegawai kebersihan enggak? Di kantor? Di jalan ini ada enggak pegawai kebersihan pemerintah kita? Itu tatahur namanya. Itu namanya amal tatahur itu. Bagaimana kerjanya? Sore menyapu, pagi ngepel, tengah hari nanti ngepel lagi, besok pagi ngepel lagi, sorenya nyapu lagi. Pokoknya tidak ada sempat kertas bertaburan. Itu namanya amal tatahur. Tahara bersuci, tatahur siap menjadi orang bersih. Nampak? Tatahur. Berarti di dalam salat kita, sebelum kita salat, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat dari hadas, najis, dan kotoran. Selalu kita bersihkan, itu namanya tatahur. Allah akan cinta kepada orang yang selalu perbuatan orang tatahur. Bukan tatahurnya seperti orang sekali setahun membersihkan kuburan. 11 bulan tidak pernah dibersihkan. Pas bulan hari mau masuk Ramadan dibersihkan habis-habisan. Sesudah itu makan di atas kuburan. Bukan amal tatahur. 9 bulan masuk sapi ke dalam, masuk kerbau ke dalam. Bergembala orang dalamnya. Ya tatahur itu setiap saat. Bagaikan tuh kuburan pahlawan. Bersih nggak? Tuh tatahur. Kenapa anda di kampung kita bikin demikian? Inilah tatahur itu. Ayo kita coba sama-sama. Sekali sebulan, tanah perkuburan itu kita bersihkan. Tidak akan sibuk ama-ama masuk gelombang, tapai dan lain sebagainya. Besok orang menobe tompat. Sudah itu leponek nobe tompat, makan di atas tompat tu. Baselo lah ama-ama ini acik-acik di atas tu. Dan haid dan tak haid masuk ke dalam. Bukan tatahur. Kau lihat tengok besok. Sebantau ni lah, penuh kuburan dulu. Bukan tatahur. Itu mahabbah Allah datang? Tidak. Paham ya? Ini yang kemarin. Sifatul mu'ayyanah. Sifat. Sesuatu yang menempel pada zat. Itu sifat. Sesuatu yang menempel pada zat. Sifat. Sifat sabirin. Sabirin juga isim fa'il. Seperti sabar. Orang Kristen mengatakan ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu sabar, bohong. Itu sabar, bukan itu bodoh namanya. Tampar pipi kiri, kasih itu bisa pipi kanan. Nah ya akhi, itu bodoh namanya itu. Ya sabar apa? Tetap di atas yang hak kendati pun sendirian. Nah itu yang sabar. Tetap di atas yang hak, kendati pun sendirian, itu yang sabar. Nampak? Nah sekarang kita mau Ramadan ini. Di sini tertulis oleh para masyaikh kita, Ayyam Ramadan. Ada 30 macam perbuatan selama Ramadan. Mulai dari awal masuk Ramadan hingga sampai akhir Ramadan.
Coba kita baca satu-satu. Ada enggak yang kita kerjakan yang 30 ini pas atau kita tambah? Orang sabar nampak dia nanti. Tetap di atas yang 30 ini kendati pun sendirian. Pertama, istiqbalu Ramadan. Menyambut bulan Ramadan dengan hati yang suci dan perasaan gembira. Yang tidak sabar apa katanya? Oh, ndek mak pak, air penghujan, motong tak dapat wang ke Ramadan, apalah tamu kawa besok kau. Pisal kan dibuat kuabu, kan dibuat segala, kan dibuat pipi, tak malu. Ini bukan orang sabar. Nah, kau manggu. Tak salah selama kah? Tak salah. Bukan itu yang sabar. Bagaimana hari-harinya begitulah. Hati kita bergembira, ya Allah, sampaikan saya pada Ramadan ini. Sampaikan kepada Ramadan. Bukan risau menghadapi Ramadan. Kalau dah risau menghadapi Ramadan, orang tidak sabar. Bukan itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukakan hati. Karena pintu langit terbuka. Buangkan setan. Karena setan dibelenggu. Kenapa perangai setan juga diikuti? Akhi, kemana antum? Utang-utang nilai boleh yang diutangi juga waktu masuk Ramadan. Utang dulu. Tidak bisa. Sabarlah padanya. Yang penting hati antum terbuka. Menghadapi Ramadan ini adalah Syahrul Mubarak. Bulan yang diberkahi. Yang kedua, ihtifal di Ramadan. Bergembira dalam bulan Ramadan. Bukan dengan dangdut. Bukan dengan obong selempong. Bukan dengan bendera-bendera. Bukan dengan marsun. Bukan dengan itu. Sebulan yang lewat saya telepon oleh anggota kita yang ada di Kodim. Dia tolong mintakan Islamic Center tuh surat resmi kepada Bupati dikirimkan agar marsun tidak dibunyikan oleh anak-anak selama Ramadan. Merusak. Bukan ihtifal nama itu. Nah, coba kita lihat nanti. Penuh. Ini tolong perhatikan baik-baik oleh jemaah. Untuk itu, kalau ada punya duit antum, jangan anak dibelikan marsun. Kembang api itu merusak amal ibadah kita selama kita berada di masjid. Tidak kurang yang terbakar tangannya. Kemudian wujub siam Ramadan, wajib melaksanakan saum itu. Saya pernah melihat di kampung saya sana, selama Ramadan dia bikin semangko. Tidak puasa. Apa guna semangko ini? Menyambut hari raya. Kalau tidak puasa, tak penting. Kita bergembira hari raya saja. Itu di kampung Dayan Situang. Gimana itu? Sibuk. Jualan sepanjang pasar ini. Tapi tak saum. Malam sampai jam 1 malam jualan. Pagi jualan. Saum tidak. Bukan amal Ramadan. Kemudian yang kelima, masru'ayatis siyam. Kita pelajari kapan disyariatkan saum itu. Kemudian fadlul siyam. Keutamaan Ramadan itu dipelajari. Yang ketujuh, khasa'is syahr Ramadan, kekhususan saum Ramadan. Apa kekhususannya di sana? Dipelajari. Yang kedelapan, adab siyam. Kita tidak pernah pakai adab siam itu. Bagi kami di kampung juga, kalau puasa Ramadan tiba, lolok teh di fungkui seladang jauh-jauh.
Tidak mau bawa Al-Quran, tidak mau apa. Lolok seharian. Atau main domino seharian. Apa ini? Adab apa yang kita jalankan? Apa katanya? Menghilangkan lapau, menunggu babuko. Apa itu? Sibuk aja dengan demikian. Padahal kesempatan berbuat baik sangat banyak sekali. Malam dari sudah salat tarawih hingga sampai sahur domino. Ini enggak ada orang sabar. Kemudian dipelajari fawaid siyamul wa hikmatuh. Faedah-faedah saum dan hikmah saum. Yang lebih pertama lagi an-niyah fi siyam. Ada juga mengatakan siam itu cukup satu kali saja niatnya sebulan Ramadan. Nggak niat apa-apa lagi. Ini persoalan apa ini? Dipelajari baik-baik. Kemudian as-sahur wal iftar. Berbuka dan sahur. Ini banyak terselewat kawan. Tidak sahur, tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Tidak makan sahur malam tadi loyo bono. Tidak sahur mulai. Aduh, luar biasa. Yang ke-12, mubtilatus saum. Yang membatalkan siam. Membatalkan siam banyak sekali. Kemudian 13, ar-rukhsah fi siam Ramadan. Kita berpuasa Ramadan tapi ada rukhsahnya. Bagi siapa yang bisa rukhsah? Kemudian 14, ma yajuzu lis-sha'im ta'ala. Apa yang boleh bagi orang yang puasa untuk memperbuatnya, baik siang maupun malam. Perlu dipelajari. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Hidayat. Mudah-mudahan Islamic Center bisa mempelajari satu dalam ini 30. Berarti 30 malam, 30 hari, 30 malam. Belajar. Minta kepada dokter kita, apakah Helmi Basri atau Hidayat atau Dasman dan lain sebagainya. Satu sehari. Karena ini 30 macam yang harus dipelajari agar kita menjadi orang sabar. Tetap di atas yang hak, kendati pun orang tak mau lagi. Kemudian qiyamul Ramadan, qiyamul lail Ramadan. Kemudian salatut tarawih. Pelajari apa tarawih, ada apa qiyamul Ramadan. Karena masih ada juga mengatakan tarawih itu itulah qiyam, qiyam itu itulah tarawih. Minta sama dokter kita. Apa perbedaannya qiyamul Ramadan dengan salatut tarawih? Kemudian jihad di Ramadan. Apa saja jihad dalam Ramadan? Pelajari. Kemudian Yaumul Furqan, hari pemisah. Apa maksudnya dalam Ramadan hari pemisah? Kita pelajari pula. Kemudian Al-Quran di Ramadan. Al-Quran ini bagaimana dalam bulan Ramadan? Kita pelajari lagi. Kemudian Fathu Makkah. Sejarah takluknya kota Mekah bulan Ramadan. Kemudian Al-Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Lailatul Qadar. Kemudian Al-I'tikaf. I'tikaf bulan Ramadan. Karena ada yang namanya taqarrub ila Allah, namakan juga i'tikaf. Dia taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, dibilang juga i'tikaf. Tolong tuntaskan. Bolehkah kita i'tikaf sehari 1 jam saja? Atau 10 malam terakhir itu kita dari pagi sampai pagi sampai pagi sampai pagi? Atau begitu? Tuntaskan dengan dalil. Bukan boleh-boleh saja. Bukan begitu. Habis waktu. Kemudian al-ilmu fi Ramadan. Isi bulan Ramadan itu dengan ilmu, bukan santapan rohani Ramadan 7 menit. Itu aja kaji, nggak pernah tambah-tambah. Buka. Kemudian al-umrah wal i'tikaf di Masjidil Haram. Umrah dan i'tikaf di Masjid Haram. Pelajari. Kita mempelajari kapan ada uang, berangkat.
Pelajari dulu. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Berilmu dulu sebelum ngomong, sebelum berbuat. Pelajari bagaimana betul besar pahalanya umrah dan i'tikaf bulan Ramadan ini. I'tikafnya Masjidil Haram. I'tikafnya Masjidil Haram. Ingat, i'tikaf di Masjidil Haram. Pelajari baik-baik. Kemudian Lailatul Qadar, bagaimana cara datangnya? Apakah setiap tahun datangnya? Ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu ketika Rasulullah ada dahulu, sekarang nggak ada lagi Lailatul Qadar. Pelajari. Karena sudah ada bahasa Lailatul Qadar tidak ada, makanya 10 malam terakhir itu orang bikin kue. Tidak yakin. Tidak yakin. Kok menantu betul? Terakhir itu menjalang mintu. Si ibu dia memakan pisau memintu. Uang salat awakhir. Allahu Akbar. Pahala yang paling besar dihilangkannya. Sebenarnya seminggu yang pertama itu sama dengan seminggu yang terakhir. Padat sekali. Karena kita akan berpisah dengan Ramadan. Kemudian siyam tatawwu, puasa-puasa sunat. Tentu setelah Ramadan adalah puasa Syawal. Kemudian doa ke Ramadan, berdoa bulan Ramadan itu gimana? Bagaimana istijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qada Ramadan, tinggal saum kita qada di luar saum Ramadan. Kemudian sedekahul fitr, zakat fitrah. Zakat fitrah, sibuk orang segan membawa beras, kasih duit. Utsman bin Affan kaya, Abu Bakar Siddiq kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, namun dia tetap dengan zakat fitrahnya kurma, bukan dinar. Sekarang ada itu, boleh saja dengan dinar, boleh saja dengan dolar, penyogan ibadat. Apa halo nak selesai? Alasan apa? Fakir miskin itu kan dia tidak butuh beras, dia butuhkan duit. Buem piti, bengkengnya, selesai. Dan bawa ikut tukau piti. Tuhratul saim, tuhmatun lil masakin, membersihkan orang saum, memberi makan fakir miskin. Baik piti dalam rumah, suang ke 3 kilo, bengkengnya. Kan selesai. Iko mencari tojoingan jalan pintas, awak nak minta ditemo. Mana bisa, akhi? Pelajari baik-baik itu. Tidak keribut di Bangkinang ini. Tidak ribut Bangkinang ini. Ini ada alasan. Aku boleh nenelok baju yang masjid. Dagang masjid tidak dibenarkan, dijual di masjid. Ini dagang. Ini barang yang kurang, ini barang yang bagus. Siapa ngasih duit? Ini dia. Ngasih beras? Ini dia. Pelajari baik-baik. Dokter kita banyak. Kemudian wada' Ramadan, perpisahan bulan Ramadan. Bagaimana cara menyambutnya? Perpisahan bulan Ramadan. Kenapa kita perpisahan anak di sekolah? Ribut kita dengan joget dangdutnya. Perpisahan Ramadan bagaimana? Manci kita aja. Pailang dan 3 gitu. Tidak bisa. Al-Sunnah mempelajarinya. Terakhir, Eid al-Fitr. Idul Fitri. 30 pelajaran Ayyam Ramadan. Ini yang kita minta sama guru-guru kita. Jangan cari yang lain. Agar puasa Ramadan itu barokah. Sesuai sunnah. Kalau bisa difotokopi buku ini. Guru kita punya ini semua. Fotokopi kasih ke jemaah. Minta satu-satu. Jadi sifat orang sabir. Insya Allah turun mahabbah Allah kepada kita. Akan indahlah kampar ini. Rahmat Allah turun. Tenang kampar ini. Bulan Ramadan betul-betul bulan sunnah. Bukan bid'ah dan khurafat. Contoh bid'ah khurafat bagaimana? 30 yang kita baca ada 5 kasai. Nah, ada 5 kasai. Siapa mengadakan? Di mana sunnahnya itu? Hilangkan dari mama. Hilangkan dari Pemda.
hilangkan oleh guru, hilangkan oleh saja pandai. Tidak ada lima kasai, tidak ada lima kasai. Kya siko coba. Aja bang ibu ya kok kan demo lo apa ya lo deh. Kau batang ada demo, bukan kami kau bono, terima kasih tau gang dia deh. Nampak? Jelas Islam ini. Yang ditambah, yang dikurang, yang disempong, yang digendong, tidak nampak sekali. Karena Islam itu punya wahyu. Al-Quran hadis. Nah, itu hati-hati itu. Tolonglah sabui ke saudara-saudara kita masih terpancing oleh urusan lima kasai. Dan banyak lagi lain sesudah Ramadan itu yang akan terjadi. Banyak lagi yang lain yang tidak cocok dengan ini akan terjadi. Bagaimana mahabbah Allah turun? Sudah Ramadan tidak terasa, bulan barakah itu kita miliki. Tidak terasa. Rasa-rasa bulan biasa saja. Padahal para sahabat ya Allah menangis para sahabat itu berpisah dengan Ramadan. Inilah hamba Allah. Kemudian sifatul adilin. Sifat-sifat orang yang adil. Orang adil, orang ada keseimbangan dalam berbuat. Tidak ceroboh ke sini, ceroboh ke sana. Semuanya pakai ukuran yang pas. Adil. Menaruhkan sesuatu pada tempatnya. Adil. Adil dalam munakahat. Kita akan dituntut apa? Dituntut menjadi saksi. Dalam bin hadis Muslim dikatakan, saksi nikah boleh apabila orang itu tidak membuat dosa besar dan terhindar dari dosa kecil. Itu yang saksi yang adil. Dosa besar itu apa? Syirik, minum, zina, merokok. Jadi kan saksi. Tidak bisa. Makanya qadi kita meminta yang dibenarkan dua, tapi ayolah kita saksikan bersama-sama. Kenapa? Orang adil susah dicari. Nah, adil dan imam tidak bikin dosa besar, tidak bikin dosa kecil, terhindar dari sesuatu yang dimarahi Allah. Jangan merokok jadi imam. Kalau merokok, jangan jadi imam. Rusak salat jemaah. Tidak ketek gosang biasa kami tak menyambut. Azab kami dia. Baca kitab. Berilmu sebelum qaul kalau amal. Berilmu dulu sebelum ngomong dan beramal. InsyaAllah diterima oleh Allah amal kita. Dan ini akan dibilang terus. Manakala masih ada juga maksiat, dibilang terus. Kena bahasan odo'u. Perintah terus. Odo'u. Perintah terus tuh. Tidak boleh berhenti. Selagi ado je lah. Sobui je dia. Oh punya risiko tinggi. Itu risiko dakwah demikian. Mati jalangan. Tidak masalah. Daripada mati di kosompu. Mati berjihad dulu. Sikit mati je kali ya. Mana ketujuan tu? Dikasih tobel langsung mati kau? Atau dalam berjihad? Hah? Nah, jihad lah. Yang terakhir, sifat al-muqatilun fi sabili safa. Sifat-sifat orang yang muqatil, berperang di jalan Allah, harus satu saf. Satu baris. Akan salahlah si anu menyerbu. Kelompok dia, kanu menyerbu pula kelompok dia, kanu menyerbu pula kelompok dia. Enggak begitu kata Allah. Saffan wahida, satu saf. Untuk mengalahkan wudu itu satu saf, bukan saf-saf yang banyak. Nah, ini harus tahu kita dalam berjuang agar mahabbah Allah turun kepada kita. Inilah hamba Allah yang saya sampaikan kepada antum. Sebenarnya tadilah asal saya ngomong tak tahan, tenggorokan saya sakit. Cuman ini adalah mutiara yang wajib disampaikan malam ini. Terpaksa saya bawakan bukunya. Ayyamu Ramadan Salasuna Kalimah Fisyam, yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Abdul Karim Az-Zaidan.
Beliaunya adalah qadi bil mahkamah kubra bil Riyadh. Mahkamah kubra, pengadilan tinggi. Dia sebagai hakimnya di Riyadh. Beliaunya ulama besar. Guru kita ulama besar. Ditulislah Ayyam Ramadan. Karena banyak permintaan umat Islam di dunia ini. Ini yang disampaikan. Makanya saya tidak akan berhenti ngomong kepada antum manakala saya masih sehat dan menyampaikan isi Al-Quran dan Sunnah ini kepada kita semua. Diterima tidak terima hukumannya hidayah saja. Kalau antum merasa berhidayah dari Allah, antum terima. Kalau tidak, antum buangkan. Urusan antum dengan Allah, bukan saya. Saya sudah dapat uzur. Tidak diminta lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Saya punya apa nih? Hal balaghta risalati? Adakah engkau sampaikan risalah saya, hai si anu? Balaghtu ya Rabb. Saya sampaikan risalah engkau itu pada umat saya. Ini yang terjadi nanti. Pertanyaan dari Allah kepada para orang-orang yang mengetahui hukum. Termasuk para nabi. Inilah hamba Allah yang beriman yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita menghadapi Ramadan ini dengan kalbu kita yang suci, bersih, dan niat kita yang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, dan syariah kita jalankan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.